Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 141, Ouyang Haoiwei. Dalam sebuah ruang belajar yang remang-remang, seorang tetua berpakaian abu-abu begitu marah sehingga dua kilatan cahaya tampak membakar matanya. Dia tidak mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup setelah melompat ke abyss? Gerutu tetua berpakaian abu-abu itu. Kedua pembunuh bertopeng ungu yang berdiri di depan tetua berpakaian abu-abu itu gemetar ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun. Dia tidak hanya tidak mati, tetapi malah menjadi jauh lebih kuat. Tetua berpakaian abu-abu itu melihat informasi di tangannya. Informasi itu berbunyi, Jian Wushuang pergi ke benteng Clearwater di Provinsi Tianyan sendirian, membunuh semua 98 pembunuh bertopeng tembaga dan bertopeng perak serta 12 pembunuh bertopeng emas. Bahkan seorang pembunuh bertopeng ungu terbunuh di sana. Setelah balas dendam 2 tahun lalu, tidak banyak pembunuh bertopeng ungu yang tersisa di Menara Bloodfeather. Dan sekarang mereka telah kehilangan satu lagi. Bunyinya juga, dua pembunuh bertopeng ungu di benteng Clearwater bergandengan tangan untuk melawan Jian Wushuang. Namun beberapa detik kemudian, satu orang langsung terbunuh dan yang lainnya ketakutan, melarikan diri ke udara dan tidak berani melawan lagi. Dia bertarung melawan dua musuh sekaligus dan berhasil menumpas mereka sepenuhnya. Dia telah berkembang dengan sangat cepat, terlalu cepat. Jika kita tidak menghentikannya, menara bulu darah akan dihancurkan olehnya cepat atau lambat. Dia harus mati. Jangan ambil risiko dan jangan beri dia kesempatan. Kita harus membunuhnya. Tetua berpakaian abu-abu itu menggeram. Tiba-tiba, terdengar suara pelan di ruangan itu. Kau sudah mengatakannya berkali-kali, bukan? Pintu berderit terbuka. Seorang pemuda berjubah perak, berambut panjang dan berwajah jahat, bersandar di pintu. Ia menatap sesepuh berpakaian abu-abu itu dengan senyum aneh. Kalau ada orang lain yang menyusup ke ruang kerjanya seperti ini, si tetua berpakaian abu-abu pasti sudah membunuhnya sejak awal, tapi pemuda iblis itu berbeda. Pemuda iblis itu tidak hanya menyusup ke ruang kerjanya, dia juga mencibir pada tetua berpakaian abu-abu itu. Namun, tetua itu sama sekali tidak marah. Mengapa kau datang ke sini? Tanya tetua berpakaian abu-abu itu. Meskipun pemuda itu belum mencapai alam kekosongan Yin Yang, statusnya di Menara Bulu Darah sangat luar biasa. Bahkan tetua itu harus bersikap rendah hati saat berbicara dengan orang ini. Saya tidak ingin datang ke sini. Namun, guru memerintahkan saya untuk datang, jadi saya harus datang, kata pemuda iblis itu. Tower Master. Tetua berpakaian abu-abu itu tercengang. Guru berkata bahwa Jian Wushuang adalah target dari Scarlet Kill Command, jadi dia harus mati. Namun, Anda telah gagal 2 kali berturut-turut dan Bloodfeather Tower membayar harga yang mahal karenanya. Tidak ada yang tidak terduga yang diizinkan dalam pembunuhan ketiga. Karena itu, saya di sini, pemuda iblis itu tersenyum. Wajah tetua berpakaian abu-abu itu berubah. Dia tahu bahwa Tower Master meragukan kemampuannya karena dia gagal membunuh target 2 kali. Apa yang akan kau lakukan? Tanya tetua berpakaian abu-abu itu. Itu mudah. Aku akan membunuhnya secara terbuka, pemuda iblis itu tersenyum dan berkata. Apa? Tetua berpakaian abu-abu itu tidak mengerti. Jangan lupa bahwa akan ada acara besar yang akan terjadi. Sebagai murid Istana Naga, Jian Wushuang tentu harus hadir. Membunuhnya saat itu pasti masuk akal. Istana Naga tidak akan mengatakan apapun tidak peduli seberapa besar kemarahan mereka, kata pemuda iblis itu. Haha, aku hampir lupa soal itu, kata tetua berpakaian abu-abu itu sambil tersenyum. Ia yakin dengan kekuatan pemuda iblis itu. Jian Wushuang mengalahkan 2 pembunuh bertopeng ungu secara bersamaan. Namun, pemuda iblis itu jauh lebih menakutkan. Karena dia adalah Sue Yun. Mendapat peringkat pertama di daftar naga bumi, ia diakui sebagai yang terkuat di alam kekosongan Yin Yang. 3 tahun lalu, dia bertarung sengit dengan Bai Li Chen dan Raja Barbar King Chang, yang masing-masing menduduki peringkat kedua dan kelima dalam daftar naga bumi, di luar istana kekaisaran. Dia bertarung dengan keduanya di waktu yang sama, dan akhirnya berakhir seri. Namun, Sue Yun baru berada di alam inti emas mendalam 3 tahun lalu. Sekarang, dia telah mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Setelah hujan seharian penuh dan semalam, cuaca akhirnya cerah. Jian Wushuang terbang di udara dengan seekor griffin, bergegas menuju Istana Naga. Tak lama kemudian, sebuah kota yang megah dan megah muncul di hadapannya. Tak perlu dikatakan, itu adalah Istana Kekaisaran Dinasti Tianzong. Saat itu sedang ramai dan sibuk di Istana Kekaisaran, jadi tidak ada seorang pun yang memperhatikan Jian Wushuang ketika dia terbang di atas Istana Kekaisaran. Ah, benarkah? Jian Wushuang tiba-tiba melihat sosok di antara kerumunan di Istana Kekaisaran. Dia mengubah sedikit penampilannya, lalu dia membuat griffin mendarat di Istana Kekaisaran.
Sekelompok prajurit berkumpul di jalan lebar pusat Istana Kekaisaran, dengan penuh semangat menyaksikan pertarungan sengit di depan mereka. Dong! Suara benturan yang dalam dan rendah terdengar. Kekuatan yang luar biasa terkumpul menjadi gelombang ledakan dan menyebar, yang membuat banyak prajurit menyipitkan mata. Setelah itu, seorang pria kuat terbang kembali dengan kekalahan. Haha, Sulai, apakah itu kekuatan penuhmu? Sangat lemah. Kau ingin bertarung denganku untuk mendapatkan Cloud Dream Gingo. Seorang pria lemah sepertimu, kau pasti bercanda, seorang pria berambut ungu dengan pedang di tangan kanannya dan Gingo susu di tangan kirinya. Tawanya yang mulai muncul bergema di seluruh jalan. Orang yang baru saja dipukul mundur adalah Sulai, murid Istana Naga. Saat ini, wajahnya memerah dan napasnya tersengal-sengal. Dia menatap dingin ke arah pria berambut ungu itu. Dan seorang gadis berjubah merah berdiri di sampingnya. Kakak, kamu baik-baik saja. Gadis berjubah merah itu khawatir dan bertanya padanya. Aku baik-baik saja, Sulai menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi, aku tidak bisa mengambil kembali Cloud Dream Gingo. Tidak masalah. Lupakan saja, kata gadis berjubah merah itu. Sulai mengangguk dengan getir. Dia tidak ingin melupakannya. Banyak prajurit berkumpul di sini dan menyaksikan kejadian ini dengan penuh minat. Dan Jian Wushuang juga muncul, mengenakan topi bambu. Sulai. Melihat Sulai, Jian Wushuang tersenyum. Kemudian dia melihat ke arah pria berambut ungu yang berteriak. Itu, Ouyang Haoiwei. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Ouyang Haoiwei menduduki peringkat ke-21 dalam daftar naga bumi, lebih tinggi dari Xiao Mang, yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Tidak heran dia mengalahkan Sulai dengan mudah. Para ahli di daftar naga bumi berada di puncak alam inti emas primordial, tetapi kekuatan mereka masih bervariasi. Semakin dekat ke puncak, semakin kuat kekuatannya, terutama bagi mereka yang berada di peringkat 20 besar dan 10 besar. Di antara mereka, masing-masing adalah ahli yang mengerikan. Ouyang Haoiwei berada di peringkat ke-21, tetapi Sulai berada di peringkat ke-94. Ini jelas merupakan kesenjangan yang sangat besar. Semua orang mengatakan bahwa ada banyak jenius luar biasa dan murid dengan bakat yang menantang surga di Istana Naga. Tapi sepertinya kau tidak lebih dari ini, Ouyang Haoiwei mengabaikan Sulai dan berkata dengan nada mengejek. Apakah kamu memprovokasi seluruh Istana Naga? Mata Sulai gelap. Lalu kenapa? Ouyang Haoiwei tidak peduli dan terus berbicara, hanya Bai Li Chen dan Qing Chang yang berada di peringkat 10 teratas dalam daftar naga bumi. Dibandingkan dengan murid-murid sebelumnya, kalian jauh lebih lemah. Dalam acara tahun ini, akan sangat bagus jika Dragon Palace bisa mendapatkan 2 dari 15. Tapi kamu, yang berada di peringkat ke-94 dalam daftar naga bumi, tidak memenuhi syarat untuk bergabung, benarkan? Meski kamu bangga, kamu hanyalah bahan tertawaan. Ouyang Haoiwei mencibir. Tidak mau bicara dengan Sulai, dia berbalik dan pergi. Namun ketika dia berbalik, Jian Wushuang melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan ke arahnya.